Ya, salam Tuak Toraya. Kita jumpa lagi dalam podcast ini. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa podcast ini bernama Tuak Toraya? Ya, ada cerita anekdot di dalam komunitas orang Toraja yang mengatakan seperti ini. Kalau ada orang yang bisa bahasa Indonesia, bahasanya orang katakan, wah kami ini kayak orang mabuk saja. Ya, jadi ini menarik ya. Kenapa kemudian itu kami mengangkat? Tapi di sisi lain, kalau saudara berjalan-jalan ke Toraja, maka saudara bisa menjumpai tuak ada di mana-mana gitu ya. Ada dijual di pinggir jalan atau di mana saja di Toraja ini saudara bisa menjumpai tuak. Jadi tuak itu sudah melekat dengan tradisi Toraja. Di dalam banyak hal ya, di dalam upacara-upacara tuak itu selalu hadir, dan tuak itu lambang, bisa dikatakan lambang persaudaraan ya. Kemudian lambang juga kesantaian dan lain sebagainya. Ketika orang minum dan sebagainya itu mereka bercengkerama dan lain sebagainya. Akronimnya itu saya kira itu juga akronim dari kata Iya. apa? Tajam, aktual. Ya, tajam, update, ya, kemudian aktual dan kredibel. Ya, itu kepanjangan gitu, dari begitu ya, itu tuak ya. Jadi tajam, urgent, kemudian aktual dan kredibel. Nah, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang berjudul gereja, politik, dan kebijakan publik. Public policy. Ya, public policy. Dan hari ini kita sudah kehadiran tamu yang spesial, ya, jauh-jauh dari Jakarta. Sorry ya, dari Makassar ya. Saya pikirnya sudah berpikir Jakarta Sentral ini ya. Beliau adalah Pendeta Dr. BL Padatu. Ya, MTH, MAK, doktornya juga dari kebijakan publik. Jadi beliau ini tidak tanggung-tanggung, dia master teologi, master akuntansi, dan doktor administrasi dan kebijakan publik. Wah, jadi saya pikir hari ini beliau sangat cocok dengan topik ini, dan di samping kanan saya tidak asing lagi bagi kita ya, beliau adalah doktor PhD ya. Beliau adalah Salmon Pamantung PhD. Dan di Dokter baru. Dokter baru. Dan di samping kiri saya ini ada dokter baru ya, James Lola Anderson. Ya, dokter baru ya, James Anderson Lola. Dokter baru. Dan di samping saya yang sebelah kiri juga Dokter C ya. Dokter kandidat ya, Oktaviandi Ranteli. Iya. Bapak sendiri? Saya sendiri. Dokter C. Dokter C juga. Iya. Oke, kita langsung saja masuk ke topik kita. Bagaimana hubungan antara politik, gereja, dan juga kebijakan publik? Mungkin Bapak bisa memberikan ulasan singkat tentang itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Peter Randenbua dan komunitas tuak ya. Menarik ya untuk memahami konsep tuak, tajam, update, aktual, dan terpercaya. Ini sebuah komunitas yang saya kira perlu lestari dan terus mengambil bagian dalam dinamika diskursus kepublikan ya. Nah, tadi kalau ditanyakan terkait dengan relasi antara gereja, kemudian bicara politik dan public policy atau kebijakan publik. Nah, di sini menarik kita letakkan dulu terlebih dahulu posisi gereja, agar jangan sampai kemudian gereja itu berpikir entitasnya itu lebih besar daripada sebuah negara. Nah ini, jadi itu cara berpikir akan dipengaruhi dengan kesadaran itu. Jadi kalau kita bicara tentang domain public policy, itu ada kaitannya dengan konteks three domain. Yang pertama adalah civil society, di mana gereja adalah subsistem domain itu ya. Jadi bukan domain dia civil society, ada bagian dalam domain itu. Kemudian ada domain yang disebut dengan corporate ya, atau yang disebut dengan bisnis entitas. Dan yang tidak lupa adalah government domain. Nah, di sini harus kita lihat dulu dalam tiga dengan sistem domain-domain yang ada dalam ketatanegaraan.
Jadi yang pertama gereja harus sadar diri dulu ya. Ini yang kering lupa diri ya. Seolah menganggap bahwa dirinya jauh lebih besar dari civil society itu sendiri ya. Padahal dia adalah bagian dari subdomain ya. Nah, kita perlu melihat bahwa gereja ini gimana? Oh, ini tidak berpengaruh soalnya. Ya, enggak apa-apa. Ya, tidak berpengaruh, ya. Enggak apa-apa. Jadi ini asal kita lebih dekat dengan ini. Jadi ketika kita bicara tentang relasi tadi antara gereja, politik dan kebijakan publik, perlu menyadari bahwa gereja itu tadi sebagai bagian subsistem ya. Jadi bukan suprasistem. Dia sama kedudukannya dalam konteks di hadapan domain kebijakan itu dengan subsistem yang lainnya, misalkan organisasi-organisasi yang lain, paguyupan lah, agama yang lain, dan banyak organisasi-organisasi yang masuk dalam domain civil society. Nah, di sini ketika dia sadar tentang posisi itu, maka dia tidak akan melampaui perannya. Nah, terkait dengan kebicaraan tentang kebijakan publik, maka dia sebenarnya berbicara tentang partisipasi gereja. Ya. Jadi panggilan partisipasi gereja itu perlu didefinisikan dalam konteks dua kutub. Yang pertama adalah kutub di hulu. Kutub di hulu itu berbicara tentang partisipasi sebagai civil society atau warga negara yang memiliki hak dan kewajiban untuk ikut bersama-sama menentukan formasi leader, ya, formasi pemimpin. Nah, jadi itu yang biasa kita kenal dengan pesta demokrasi, ya, kontestasi pemilu. Nah, di situ sebuah panggilan, ya, sebuah panggilan partisipatif yang harus diikuti. Ya, jadi semua warga negara itu sebenarnya sekalipun punya pilihan bebas untuk tidak memilih, tapi jauh lebih baik dia ikut berpartisipasi memilih, ya, persoalan itu. Nah, kemudian di hilir itu berbicara tentang policy, ya. Kita berbicara tentang kebijakan. Kebijakan ini berbicara tentang bagaimana kita terlibat dalam katakanlah think tank negara, ikut serta dalam konteks memikirkan dinamika problem kenegaraan atau kepublikan, sehingga gereja itu dipanggil sungguh-sungguh sebenarnya intinya adalah keterlibatan mindset, ya. Bagaimana kemudian mengkonstruksi, mendekonstruksi, merekonstruksi dan sebagainya. Jadi sebuah panggilan dialektika sebenarnya yang harus dimainkan secara kelembagaan. Nah, hari-hari ini kan kita melihat bahwa gereja itu hanya memainkan pada konteks yang hulu. Bagaimana berebut berebut pengaruh, berebut katakanlah siapa mendukung siapa, nah, dan kemudian berbicara siapa mendapatkan apa. Ya. Nah, saya kira bicara tentang partisipasi gereja itu bagaimana betul-betul menselaraskan tentang, kalau kita bicara tentang desain kehendak Allah, bagaimana upaya untuk mensejahterakan kota, ya, di mana Tuhan menghadirkan kita. Nah, konteks kesejahteraan itu bicara tentang intinya adalah bagaimana kita menghadirkan kebijakan public policy yang betul-betul adalah sebuah kebijakan yang mengadvokasi kepentingan publik. Ya. Nah, dia harus melampaui dirinya. Kalau dia berbicara tentang kepentingan gereja dalam pengertian bagaimana bisa mendapatkan sumbangan atap seng, keramik dan sebagainya, saya kira itu bukan sebuah partisipasi politik. Itu pemanfaatan, ya, manipulasi. Ya, bahkan sebuah cara kita menjawab panggilan dengan cara yang tidak elegan. Nah, karena itu jangan heran bahwa gereja ini sama sekali tidak memikirkan negara. Mereka memikirkan tentang dirinya, kemudian melalui siapa dia dapat mencapai agenda itu. Akhirnya budaya dukung-mendukung yang sifatnya hanya parsial, yang sifatnya temporer, itu menjadi budaya dalam gereja. Padahal kita berbicara negara ini kan bukan hanya tentang kepentingan sekarang, tapi kepentingan berkelanjutan. Nah, di situ jadi gereja perlu sadar diri tentang hal itu. Ini sebuah pendahuluan dari saya. Ya, menarik sekali ya apa yang disampaikan oleh beliau, bahwa gereja harusnya berperan di ruang itu melampaui dari kepentingan dirinya sendiri, tapi berpikir untuk bangsa dan negara. Mungkin dari Pak Salmon, ya, mungkin akan memberikan tanggapan tentang apa yang disampaikan oleh beliau atau menguatkan. Ya. Iya, saya setuju yang sudah disampaikan oleh Pak
Dr. Padatu tadi, memang kecenderungan yang berlaku selama ini kita lihat ada kecenderungan bahwa gereja memang memikirkan dirinya sendiri, mempraktikkan praktek misalnya pemanfaatan politik ketimbang bagaimana berpartisipasi dalam demokrasi sebagai bagian dari politik yang terpisahkan dalam kehidupan bergereja maupun bernegara. Misalnya dengan memanfaatkan calon-calon tertentu untuk kemudian mendapatkan sumbangan, entah dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk natura yang dibutuhkan oleh gereja. Nah, yang menarik juga ialah tadi, di samping kita berpikir bagaimana keterlibatan orang-orang Kristen, entah mewakili person ataupun mewakili gereja dalam pesta demokrasi, gereja jauh lebih penting memikirkan bagaimana mengedukasi para pemilih dan juga calon-calon itu. Atau dalam politik biasanya perlu ada sebuah etika politik yang jelas, yang harus dipraktekkan setiap kali kita berbicara tentang demokrasi atau kontestasi politik, baik di tingkat lokal maupun di tingkat nasional. Nah, ini yang saya kira sudah ada beberapa upaya untuk itu, tetapi lagi-lagi gereja akhirnya terjebak sendiri. Ya, alih-alih memberikan arah, ya kalau gereja kan selalu ada pesan pastoral. Iya. Ya, tetapi yang terjadi ialah secara malu-malu gereja itu kemudian akhirnya menampakkan dirinya sendiri bahwa dia, yaitu tadi, mendukung satu calon tertentu. Dan ini menjadi bumerang sebenarnya bagi gereja dalam melaksanakan peran dan tanggung jawab politiknya sebagai gereja. Atau Nah, mungkin iya. kalau dari sisi ini kan, atau mungkin cara berpikirnya aja yang selalu lihat bahwa pemerintah itu tuh wakil Allah. Ya kan, pemerintah itu wakil Allah. Dengan demikian ya udah, apa yang dibilang pemerintah dalam kerangka politik itu ya bisa didengarkan tanpa evaluasi kritis sejauh mana kita bisa mengatakan bahwa pemerintah itu sungguh-sungguh menjadi representasi Allah dalam konteks public policy tadi ya, public policy. ya. Jadi dalam konteks misalnya kalau itu kan gara-gara Paulian kan? Ya. Roma 13 itu Iya, ya. Roma 13 itu Iya. kan selalu jadi topik pembicaraan, misalnya dalam buku Iman dan Politiknya Gerrit Sigi kan itu lagi jadi soal kan. Merujuk kemana itu? Yang soal-soal begitu ya. Bapak yang lebih pakar dengan Pak James itu soal perjanjian baru kan. Padahal seharusnya bukan wakil Allah. Teksnya itu ya pemerintah adalah hamba Allah. Selama ini kan tafsiran mainstream yang dipengaruhi misalnya pandangan teologinya Karl Barth, ya, seolah-olah ya pemerintah adalah wakil Allah, sehingga ini menjadi semacam ambiguitas ketika gereja atau orang-orang Kristen melihat bahwa pemerintah itu adalah wakil Allah, sekalipun pemerintah itu mempraktekkan cara-cara yang sama sekali jauh dari tugas dan tanggung jawab yang Allah amanatkan kepadanya. Harusnya dibaca bukan sebagai wakil, tetapi dia adalah hamba. Jadi kalau dia nggak benar, ya mesti harus dikritik, mesti harus dalam tanda petik ya dilawan. Ya. Dan ini yang banyak sekali kita. Kalau saya lihat begini, agak menarik begini ya. Kalau kita bicara tentang sejarah hubungan gereja dengan negara itu, kalau kita bicara sejarahnya hubungan gereja dengan negara, ada awal-awal kalau kita bicara dari reformasi dan lain sebagainya, gereja dan negara itu kemudian dianggap sebagai dua entitas yang berbeda ya. Itu sudah jelas itu. Tetapi faktanya kemudian kita lihat ada semacam gereja mencampuri negara terlalu banyak. Kan itu fakta itu. Gereja mencampuri negara terlalu banyak. Misalnya kita bicara dengan beberapa kota, Jenewa, misalnya Calvin itu yang kemudian Agustinus City of God dengan konsep City of God, dua kota Allah itu dan lain sebagainya. Nah, tapi belakangan ini kemudian gereja tidak mau terlibat. Kan fakta itu. Gereja hampir tidak mau terlibat karena menganggap politik itu kotor dan lain sebagainya.
Ya, atau bagaimana? Itu drama-drama dia aja tuh. Karena itu tadi dia mak patado. Dia kalau istilah Toraja tuh mak patado. Jadi dia memanfaatkan momen politik untuk jalankan proposal itu. Yang tadi untuk dana pembangunan, entah beli kursi, beli apa begitu, ada perayaan Natal, jalankan proposal. Jadi dia oportunistik. Iya, dari Jadi itu kan apa ya, kalau bilang itu tadi ya udah karena diasumsikan aja. Misalnya gini, misalnya kita di Toraja nih. Saya bingung. 2 kali saya pimpin ibadah. Saya bertanya spontan ke warga jemaat. Saya bilang, yang mana lebih berkuasa di Toraja ini? Allah atau Mamon? Khususnya dalam konteks politik. Mereka dengan spontan menjawab, uang. Kami memilih karena uang. Jadi kalau dalam dalam hubungannya dengan itu tadi, saya lebih ke sana. Public policy, kita berkontribusi, gereja mestinya lebih banyak berkontribusi pada wilayah etika publiknya. Bagaimana kita berkontribusi membangun itu tadi itu yang saya mau cerita tuh. Kita udah tahu tuh bahwa kebanyakan pemimpin kita dipilih oleh praktik money politik. Tapi setelah semua orang tahu itu tuh. Cuman bingungnya Bawaslu nggak pernah temukan itu, tapi semua warga tahu bahwa semua warga tahu itu bahwa ini adalah produk money politik. Lantas yang bikin jengkel ya adalah ketika terpilih mereka gereja memberikan mistifikasi itu, legitimasi bahwa itulah kehendak Allah gitu. Lantas menumpangkan tangan atas pemimpin-pemimpin itu, padahal mereka tahu bahwa ini mereka terpilih dengan cara-cara yang katakanlah kita bisa katakan secara teologis tidak berkenan di hadapan Allah. Karena gereja juga percaya bahwa keadilan itu bisa terwujud melalui praksis hukum kan. Tapi kan justru ini produk melawan hukum semua. ya. Tapi lah dia berikan legitimasi, mistifikasi itu VA itu. Iya, oke. Bagaimana Pak Pendeta Bart melihat dengan konteks yang tadi teman-teman sudah ceritakan dalam perspektif apa yang Bapak katakan sebelumnya, hal yang ideal, dan kemudian melihat apa yang terjadi saat ini. Iya, menarik ya diskusi-diskusi kita. Yang pertama kita mesti membedakan 2 konsep atau 2 phrase yang berbeda. Money politik dengan cost politik itu berbeda ya. Jadi kita tidak bisa kemudian menyeret semuanya dalam konteks money politik. Dia negatif konsep ya. Tetapi cost politik itu juga yang seringkali tidak mau disadari oleh bahwa politik selalu membutuhkan biaya. Dan biaya itu Terlalu adalah mahal, ya. Biaya itu dalam pengertian positif. Kalau money politik itu kan konsepnya negatif. Jadi kita perlu mendewasakan juga, mengedukasi gereja bahwa politik itu sudah pasti membutuhkan biaya. Makanya kita sebut cost politik. Nah, ketika dia mengorbankan kepentingan negara, kepentingan orang banyak atau masyarakat, konstituen, money politik itu yang kemudian tadi disebut dengan etik politiknya mesti hadir dalam konteks untuk merespon itu. Nah, kemudian kita mau lihat dulu, banyak sekali warga jemaat kita ini kan punya pemahaman yang sangat buruk terhadap politik. Ya. Politik itu kan sejatinya wise dia. Dia merupakan sistem terbaik. Ya. Jadi sampai hari ini negara dimanapun tidak pernah dapat melihat model yang lain selain bicara tentang politik. Nah, kita perlu menyadari bahwa politik itu dijiwai atau diinspirasi oleh adanya satu terkait dengan sumber daya yang terbatas, ya, apakah itu sumber daya alam atau sumber daya manusia dan seterusnya. Itu satu. Yang kedua, kita harus bicara tentang apa yang disebut dengan kepentingan pribadi dan kepentingan publik. Nah, kalau politik itu kan semacam moderasi ya. Dia hadir menengahi semua. Jalan tengah. Iya, kalau kemudian politik tidak hadir, ya akan terjadi benturan, akan terjadi saling memangsa ya, antara private public dengan good public, ya, gitu. Jadi barang-barang publik dengan barang-barang private. Hadirlah politik dalam konteks untuk meregulasi semuanya. Mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang dibatasi dan mana yang tidak, ya.
tidak boleh membutuhkan pembatasan mana yang barang-barang publik, mana yang barang-barang privat. Dan yang paling penting di sini tadi yang tadi ketika rekan kita sampaikan bahwa ketika kita berbicara dalam konteks perspektif administrasi publik, maka sebenarnya karena kita berbicara pada 6 dimensi. Satu dimensi kebijakan itu sendiri, ya. Kebijakan itu bisa diterjemahkan apa yang harus dilakukan pemerintah dan apa yang tidak usah dilakukan oleh pemerintah. Jangan sampai kemudian apa yang harusnya tidak harus dilakukan. Itu kan pemborosan, ya. Yang tidak prioritas Ya, jadi prioritas. jadi prioritas. Itu kan bicara tentang policy, itu kan sebuah aktivitas intelektual, ya. Jadi kalau orang membaca literatur tentang public policy, itu pertarungan intelektual untuk memastikan bahwa sebuah kebijakan itu betul-betul diformulasi dalam satu perhitungan yang presisi Untuk semua, ya, ya. untuk semua dengan berbagai macam dampak-dampaknya. Nah, ketika jadi ada istilah itu when politics end, administration began. Ya, jadi ketika proses politik kontestasi itu berakhir, masuk pada proses policy, baru kemudian manajerialnya masuk. Bagaimana find the best strategy to execute the policy. Ya, bagaimana menemukan strategi manajerial terbaik untuk mengeksekusi kebijakan-kebijakan itu. Dia di running dia. Setelah di running, kita berakhir pada apa yang disebut dengan monitoring, ya. Monitoring, pengawasan. Jadi gereja juga bukan hanya terlibat dalam konteks pemilihan, seringkali berhenti di tahap yang paling awal gitu. Ini belum tuntas. Vertical voice-nya tidak berfungsi. Harusnya itu ada, ya. Iya, itu kan sebenarnya masuk dalam proses formulasi kebijakannya. Dia harus terlibat dalam percakapan-percakapan di level grassroots, ya. Bahkan di level pengambilan kebijakan, apakah itu dalam konteks representasi perwakilan di DPR atau dalam konteks bagaimana kita juga menyuarakan kepada pemerintah sebagai eksekutif. Nah, yang perlu kita lakukan sebagai gereja tadi adalah bagaimana pada the end of the all process kita harus masuk pada dimensi yang disebut dengan dimensi evaluasi. Itu dimensi ketiga. Keenam. Oh, keenam. Nah, ada dimensi organisasi. Saya lewatkan saja, ya. Nah, ini nanti saya akan bahas kalau dibutuhkan. Dimensi yang keenam itu dimensi evaluasi. Artinya kita mengevaluasi kembali terkait dengan evaluasi leader, ya, politiknya, ya, mengevaluasi tentang bagaimana sistem demokrasi yang kita gunakan, mengevaluasi cara kita agenda setting, artinya menetapkan apa yang mau diputuskan, mana yang tidak, mana yang dikerjakan, mana yang tidak, mana yang harus diefisiensi, mana yang tidak, khususnya, ya. Itu kemudian yang kita sebut sebagai sebuah sistem evaluation, ya. Jadi evaluasi sistem. Nah, seringkali gereja itu kan mengevaluasinya kan satu bagian saja. Tidak menyeluruh. Tidak menyeluruh. Public administration itu berbicara tentang bagaimana evaluasi secara keseluruhan, kebijakannya kita evaluasi, manajerialnya kita evaluasi, organization-nya kita organisasi, etik value-nya kita evaluasi, apa disebut dengan ekologi dimension juga kita evaluasi. Yang saya maksud dengan dimensi ekologi itu bukan alam saja, tapi bicara tentang politiknya, ekonominya, sosialnya, budayanya, kehidupan keberagamaannya. Jadi ketika kita bicara tentang partisipasi gereja, kalau hanya bermain pada satu dimensi atau pada subsistemnya, gereja terlalu merendahkan dirinya, ya, terlalu mengabaikan karunia yang Tuhan beri. Nah, karena itu masuklah, ya, sebagai sebuah warga jemaat, masuk dalam kehidupan bersama dengan masyarakat. Kan ada istilahnya itu musrembang, ya. Musrembang pada level kelurahan, kecamatan, provinsi, dan musrembang dalam skala nasional. Musrembang di sini kalau gereja mengikuti, Nah, kalau musrembang di sini, kalau katakanlah gitu, ya, kalau gereja mengikuti musrembang itu, kecenderungannya ya untuk pimpin doa aja. Untuk pimpin doa. Jadi tidak ada bekal yang tadi itu, katakanlah pengetahuan soal itu. Makanya karena memang belum disiapkan model paradigma penata layanannya gereja itu, baru berkonsentrasi pada betul-betul berulang-ulang itu begitu-begitu aja, ritual. Ritual kebaktian yang saya sebut bahasanya ritual kebaktian. Belum sampai pada bagaimana seorang sarjana teologi sebenarnya secara kurikulum sudah dibekali begitu untuk menjadi
bagaimana membaca ritual politik, bagaimana menjadi pendeta ritual politik, pendeta ritual sosial, pendeta ritual ekonomi. Jadi persoalannya di mana? Ya, persoalannya di penerimaan pendeta. Iya, yang hanya untuk memimpin ritual kebaktian. Jadi padahal banyak STH yang sebenarnya cukup punya bakat supaya dia tidak sementara jadi pendeta dia mau jadi anggota dewan, kan tidak perlu itu. Kalau model penata layanan ditransformasi untuk dalam kerangka tadi, kalau saya mau mengawasi sejauh mana kebijakan publik itu mampu secara bahasa teologisnya mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah. Tanda-tanda kerajaan Allah itu adalah keadilan, kesejahteraan, di mana kemanusiaan dijaga martabatnya, kan begitu. Justru gereja yang tidak adil. Tidak, saya juga bingung kan, misalnya gini. Gereja yang kita bahas ini kan belum secara konseptual kan kita tidak bahas itu dulu. Gereja yang kita maksud di sini adalah institusional atau individu. Supaya tidak ada misalnya sekarang itu John Plate itu gereja nggak tuh? Gereja nggak Plate itu? Yang korupsi hampir 8 triliun itu. Bukan persoalan kita mau menghakimi orang, tapi dia merugikan banyak orang, kan begitu ya. Lantas ketika ada itu ada hamba tuh, ada anak Tuhan gitu kan, kita bilang begitu kan. Di pemerintahan itu. Ketika misalnya Ahok diciduk gitu persoalan itu. Gereja emang ngomong apa soal itu? Hak-hak dia sebagai warga negara. Ataukah kita menyerah saja dengan diskriminasi yang terjadi gitu? Kita kapan kita ngomong gereja sebagai gereja, kapan kita ngomong sebagai warga negara? Kan kita bingung juga kan, identitas itu melekat pada diri kita. Saya warga gereja ini mengidentifikasi diri sebagai warga gereja saja atau juga warga negara. Padahal kalau kita baca substansi menjadi warga gereja dan substansi menjadi warga negara itu dua substansi yang sama menurut saya. Ya, Kalau kita bicara payungnya itu, ketuhanan, kemanusiaan yang ada beradab, menjaga persatuan atau persekutuan bahasa kita, menghadirkan demokrasi yang betul-betul dituntun oleh hikmat. Hikmat kan apa ini? Yang minta hikmat, dia tidak minta kekayaan. Salomo itu tak? Makanya orang-orang pembenci filsafat itu tidak mengikuti Salomo kan? Tidak mencintai hikmat itu. Yang kelima adalah sejauh mana public policy pemerintah menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Ketika saya mengontrol seluruh kebijakan publik dalam kerangka itu, saya warga gereja sekaligus warga negara. Tapi problemnya kita hari ini kan kayak aneh-aneh tuh. Jadi kita karena apa jatuh pada pelayanan ritual. Dan memang paradigma gereja kita itu aja ritual, memang ritual. Bagaimana caranya? Istri saya pendeta. Saya tahu kerja dia tuh. Habis waktunya untuk rutinitas ritual. Bagaimana dia mau sempat memikirkan bagaimana pengembangan ekonomi jemaat? Bagaimana dia sempat soal bicara partisipasi politik jemaat? Yang harus berdoa makan saja harus pendeta. Ini menarik. Kita konkretkan gitu. Ya, mungkin tadi ini ada respon yang menarik. Nah, sebagai seperti yang disampaikan Bapak tadi ada 6 yang sebenarnya harus peran gereja yang harus ada di sana. Nah, kira-kira untuk menuju hal itu kira-kira apa yang harus dilakukan oleh gereja maupun institusi yang dianggap akan bekerja untuk gereja, kira-kira apa yang harus dilakukan dan bagaimana warga harus bersikap. Kaitkan itu dengan ini. Kita lagi ngomong di Toraja ini tuh. Jadi enak dikasih tajam-tajam aja tuh. Ketika GKI Jasmine, saya tidak tahu dokumen mana yang harus dibaca di PGI yang mereka ngomong soal itu. Saat terjadi penutupan beberapa kebaktian karena patung Maria mau di ini, katakanlah kan ini bicara kebebasan warga negara itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 itu. Kita tidak bicara kepentingan gereja, kepentingan warga negara yang harus dijamin kebebasan beragamanya tuh. Nah, itu dalam kaitan PGI ngomong apa ini, mau sidang raya di Toraja ini, sidang raya PGI di Toraja nih. PGI ini mau bicara apa ini? Atau dorong jadi kacung politik aja? Oke. Yang tadi saya sampaikan pertanyaan, silakan. Ya, ini menarik ya karena bicara. Nah, di sini kita perlu berhati-hati, jangan sampai kemudian tugas gereja itu melampaui tadi. Kalau dalam perspektif salah satu dimensi
kepublikan itu berbicara tentang fungsi keorganisasian, organ ya. Jadi organisasi itu kan organ. Bicara tentang organ, bicara tentang fungsi. Jadi fungsi utama jangan sampai kemudian jantung itu merebut fungsi hati atau fungsi-fungsi yang lain. Nah, dalam hal ini gereja itu fungsinya apa? Jadi dia harus kembali untuk mendefinisikan terlebih dahulu. Fungsi gereja itu sejatinya apa? Banyak menurut saya bias fungsi. Gereja ini mau bikin lembaga seperti bank lah, lembaga seperti pemberdayaan yang sebenarnya sudah di-endorse dan sudah dilakoni oleh pemerintah, sehingga dia kehilangan energi untuk melaksanakan tugas tanggung jawab utamanya. Tadi disampaikan pendeta itu adalah pelayan semua hal. Oh, itu sesuatu yang mematikan ya. Nah, dibutuhkan yang namanya manajemen gereja. Justru Ya. terbalik tadi, ya beliau katakan bahwa pendeta itu hanya bertugas untuk semua ritual gitu. Akhirnya dia tersisi untuk melakukan hal-hal yang seperti pemberdayaan. Penerimaan pendeta ritual politik. Iya. Ada pendeta penerimaan ritual ekonomi. Sebenarnya kan banyak pendeta-pendeta sekarang. Banyak sekali pendeta-pendeta sekarang yang lagi tugas di jemaat, tapi dia sambil memberikan, kan habis waktunya, makanya jadi sorotan lagi karena tidak punya fokus. Kalau bicara teori apa kaca pembesar itu baru bisa sinar matahari itu membakar kertas atau bakar apapun pakai itu kaca pembesar kalau difokuskan. Nah, orang nggak punya fokus. Ya, karena kalau saya lihat begini, urusan dengan politik dan lain sebagainya itu urusannya PGI, Ya, bukan urusannya pendeta atau gereja di lokal gitu. karena supaya bikin apa? Ya, mungkin dari Pak Salmon mungkin ada tanggapan tentang itu. Iya, sebenarnya kalau bicara tentang politik, polisi, demokrasi, gereja kan sebenarnya menyumbang. Justru demokrasi yang kita kenal dalam demokrasi modern itu banyak itu terinspirasi dari kehidupan kegerejaan sendiri. Bahkan pembangunan ekonomi dan lain sebagainya, ya itu sudah banyak studinya. Terlepas bahwa kemudian ada begitu banyak kekurangan-kekurangan di sana sini, yaitu persoalan lain. Nah, yang menarik saya kira tadi ada satu buku yang terbitan Canisius dan mau jauh itu sudah di wall Facebooknya kan, yang soal sinodalitas. Nah, kebanyakan gereja-gereja kita, gereja-gereja Protestan terutama, yang misalnya presbiteral sinodal itu kan sebenarnya punya ekuivalensi dengan demokrasi. Ya toh? Nah, tetapi sayangnya hari-hari ini gereja-gereja yang sinodalitasnya itu sudah berkurang karena mereka hanya mempersempit pada sidang-sidang saja. Padahal menurut teori sinodalitas ialah bagaimana gereja itu menghidupi dalam kehidupan publik di semua lini, ekonomi, politik, dan lain sebagainya, dengan mengusung tadi bukan hanya nilai tapi juga praksis. Misalnya keadilan, kebenaran, dia bersifat inklusif, ya, dan lain sebagainya. Yang semua itu sudah ketinggalan, bahkan tidak dipraktekkan lagi. Belum lagi kehidupan gereja kita ini, ya lebih banyak pada simbolisme saja. Makanya ketika sudah di luar simbolisme, semua itu menjadi kacau. Ya toh? Pendeta hanya disuruh hal-hal yang bersifat ritualisme saja. Tapi bagaimana setelah di luar kehidupan ritual, apakah pendeta lebih banyak kemudian menyumbangkan kehidupannya, pemikirannya, kritiknya? Yang seperti Pak Barto sampaikan tadi, kita baru berhenti pada langkah pertama. Tidak pada keseluruhan proses yang 6 itu, pada evaluasi. Nah, saya kira begini, jangan lagi kita terlalu dibedakan pada tipologinya Bapak Gereja kita yang kita yakini sudah ada di sorga, Agustinus itu, dengan membagi dua, bahwa kita adalah masyarakat sorga, ya, bukan masyarakat duniawi. Kita adalah warga gereja sekaligus warga negara, berkelindan. Nah, terkait dengan kasus tadi, memang agak aneh. Ketika Johnny G. Plate ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi, gereja diam.
Tapi mungkin lagi itu hari pernah jalankan proposal itu. Pelatih itu. Apalagi ditengarai bahwa banyak gereja, bahkan sekolah-sekolah teologi, mungkin seminari juga, yang mendapatkan aliran dana, bantuan. Kongres-kongres politik. Ya, organisasi sehingga mereka tidak Kristen. berani untuk melakukan kritik sebagai warga negara, apalagi sebagai warga gereja. Nah, memang di situ kegamangan kalau kita bicara gereja atau kita bicara orang Kristen saat ini, gamang. Artinya Bapak ingin mengatakan bahwa kalau misalnya di publik itu orang-orang dari gereja itu baik-baik saja, mereka mengklaim bahwa itu adalah warga gereja, Anak Tuhan. anak Tuhan. Tetapi ketika mereka menghadapi seperti ini, tertangkap basah dengan korupsi, Ada nggak yang kritik? Ada yang kritik. Ada nggak yang berani mengatakan bahwa hak-hak warga negara telah diambil, Iya, dan sekaligus bahkan- juga hak-hak warga gereja juga ikut dan tercederai dengan tindakannya? ya, bahkan mungkin bisa mengatakan bahwa itu adalah kegagalan kami sebagai gereja mengutus kader. Oh iya, harus berani mengatakan itu. Iya, iya. Ya. Ya, oke. Mungkin dari Pak Bart ada tanggapan tentang hal itu. Iya, saya mau masuk dari definisi tentang anak Tuhan ya. We must redefine it ya. Jadi kita harus mendefinisikan kembali. Anak Tuhan itu bukan orang yang dengan label gerejawi atau warga gereja atau Kristen. Anak Tuhan itu adalah mereka yang melakukan kehendak Allah. Dan itu bisa saja bawa dari perspektif agama lain. Iya. Jadi yang disebut dengan anak Tuhan dalam konteks politik adalah siapa yang secara moral berpihak pada tujuan negara. Itulah anak Tuhan. Itu poin saya. Jadi Bukan apa agamanya. bukan apa agama. Jadi ketika gereja terjebak membicarakan tentang label kekristenannya atau agamanya, itu tadi dia gagal memahami tentang siapa sesungguhnya anak Tuhan itu dalam konteks bernegara. Ya. Sekali lagi gereja itu bagian dari subsistem. Jauh lebih baik kita berbicara tentang sebagai warga negara yang juga sekaligus kebetulan sekali dia adalah warga gereja. Panggilannya bukan bagaimana menjadi warga gereja yang berpartisipasi, tapi bagaimana menjadi warga negara yang berpartisipasi. Ya, jadi tanpa penyebutan tentang label-label itu, bahwa nilainya disupport, dihidupi oleh nilai kekristenan, ya. Tapi ketika dia dibunyikan secara kepublikan, maka yang harus terjadi adalah dia berbicara menyatu, melted dengan semua warga negara Indonesia yang 280 juta itu. Nah, sehingga kalau kita bicara tentang mayoritas minoritas, yang minoritas adalah orang-orang yang tujuan negara yang tidak selaras dengan tujuan negara. Mayoritas adalah siapapun dalam golongan kelompok manapun yang berselaras dengan cita-cita negara. Itulah mayoritas ya. Jadi warga gereja perlu pahami ini dulu. Ya, tapi kalau saya begini Pak, saya lihatnya sejarah kelam hubungan gereja dengan negara mulai dari abad pertengahan itu kan sesuatu yang kemudian, ya, sejarah kelam itu sesuatu yang kemudian sepertinya membuat gereja anti untuk terlibat di situ. Karena sejarah kelam, karena tadi sekarang ya sudahlah, daripada kita mengulangi sejarah kelam itu, kita oportunistik aja. Itu kan sesuatu pilihan yang mungkin lebih karena sejarah kelam itu gitu. Saya tidak tahu nih. Mau mengomentari bagaimana, karena banyak sekali catatan kritis di kepala saya soal itu. Tapi tidak dalam maksud untuk mengejek itu, tidak. Tapi itulah otokritik. Misalnya ini, kita ngomong hampir semua intelektual, katakanlah di bidang teologi Kristen pada waktu itu, di wilayah analisis progresif, minta maaf saya membedakan begitu aja ya, ada yang regresif memang, yang itu aja, ada yang progresif. Pada saat Orde Baru dan ketika jatuhnya Soeharto, kan semuanya sepakat bahwa gereja nggak bisa ngomong apa-apa pada saat runtuhnya Soeharto, gereja khususnya, karena selama ini dia pro terus itu, pro terus pemerintahan Orde Baru. Bilang dibawa ke tiaknya Orde Iya. Baru. Ada yang begitu. Tapi misalnya analis sejarah, kalau bicara sejarah, itu tidak mengherankan katanya, karena coba lihat aja gereja-gereja di Toraja nih misalnya nih, kebanyakan memang di dekat-dekat kantor pemerintahan kan. Kita lihat itu. Di Makassar itu lihat aja juga. Karena memang dibawa oleh kekuasaan kolonial kan.
Makanya ada mental historik yang turut terus-menerus yang tidak mampu dia jaga jarak dari peristiwa itu untuk melakukan evaluasi tadi. Kalau kita bicara evaluasi dalam basis etik. Artinya itu positif atau tidak di zaman dulu itu tentang gereja dekat dengan pusat pemerintahan. Ya, tadi yang disampaikan oleh teman-teman ada banyak sekali ide dan kita sebenarnya butuh waktu yang panjang untuk mengeksplorasi dari semua pergumulan-pergumulan yang muncul ya. Waktu kita tidak banyak ya. Saya tahu beliau ini cukup sibuk ya dan kita semua apalagi kecuali dokter baru sudah tidak banyak kesibukan ya. Sebagai closing statement dari topik kita hari ini, apa yang Bapak ingin sampaikan? Ya, tentu ada banyak hal yang perlu kita sharingkan kepada warga gereja. Tetapi beberapa poin penting yang perlu dicatat di sini saya kira bagaimana kita mengedukasi warga gereja, khususnya elit-elit gereja ini yang juga saya kira kesadaran berpikir politik dan public policy-nya menurut saya masih sejauh pengamatan saya bias ya. Karena selalu mengarahkan gereja itu pada sebuah kontestasi kekuasaan di level hulu. Nah, tidak tertarik pada suatu proses keterlibatan yang bicara tentang quo vadis gitu loh. Setelah selesai memilih, kita mau kemana? Apa yang mau kita buat? Dan ini kan menjadi sebuah pertanyaan besar karena sekali lagi dalam siklus anggaran public budgeting itu berbicara tentang APBN dan APBD itu kan di situ resources kita yang tidak pernah kita masuk, bahwa negara ini punya sekian triliun yang keputusan untuk mau dialokasikan kemana itu kan keputusan public policy. Kebijakan apa yang mau dibuat, mau dibelanjakan kemana, siapa kelompok kepentingan yang harus diadvokasi. Nah, disinilah sebenarnya kita harus masuk. Dan cara masuknya kan tentu dalam konteks yang tidak reaktif, tapi dalam konteks yang responsif. Nah, responsif itu adalah bagaimana misalkan kita memberikan dorongan proposal, bukan proposal Natal ya, bukan proposal pembuatan gedung gereja, Proposal pikiran. ya proposal pikiran. Karena sekali lagi saya sampaikan di awal tadi, pertarungan sebuah kebijakan itu pertarungan kontestasi pikiran. Mana yang paling rasional sehingga sebuah kebijakan itu selalu menuntut paling tidak 3 dokumen proposal. Alternatif kebijakan 1, kebijakan 2, kebijakan 3 dengan berbagai macam kalkulasi tentang baik buruknya dan seterusnya. Dan ini yang harus disodorkan. Tapi kan sayangnya ketika misalkan gereja juga menghasilkan tenaga-tenaga intelektual atau teolog yang hanya gemar menafsir Alkitab, tapi tidak menafsir konteks ya. Nah, tidak juga kemudian punya layer-layer ilmu pengetahuan yang dibutuhkan untuk bicara tentang mengusulkan pikiran-pikiran terbaik, apa yang harus pemerintah lakukan dan apa yang tidak perlu mereka lakukan. Nah, ini panggilan seperti ini tentu menuntut kita melakukan edukasi politik dan kebijakan yang saya dorong kalau bisa itu menjadi sebuah program, bukan persoalan bagaimana cara memilih pemimpin yang kredibel, tapi bagaimana ikut berpartisipasi secara komprehensif dalam semua dimensi-dimensi yang bisa dimasuki. Saya kira itu ya catatan saya. Oke, terima kasih Pak Salmon. Mungkin sedikit sebelum closing statement bisa memberikan saran tentang bagaimana khususnya ini keterwakilan ya. Keterwakilan kan selama ini kita selalu berpikir orang Kristen harus ada yang mewakili dan sebagainya gitu ya, lalu kemudian gereja lalu kemudian kita menggerakkan menggerakkan warga gereja untuk memilih orang-orang tertentu yang memiliki label yang sama dan sebagainya. Nah, sebelum melakukan closing statement, bagaimana saran Bapak tentang hal itu? Ya, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Pendeta Barto dan juga teman-teman yang lain tadi, saya kira persoalannya bukan pada yang segereja, selabel dan lain sebagainya, tetapi siapa yang memiliki kepedulian dan tujuan yang sama kalau kita bicara sebagai warga negara. Ya, jadi kalaupun ada dari yang segereja atau selabel, ya boleh-boleh saja sebagai hak konstitusi warga negara. Serikat. Ya, tetapi kan
yang jauh lebih penting saya kira itu tadi, Kepentingan yang lebih luas. kepentingan yang lebih besar, ya. Itu yang saya pikirkan. Lalu yang berikut, closing statement dalam sebuah buku yang berisi beberapa catatan kawan-kawan DNIJ, itu yang kemudian diterbitkan dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, beragama di era Google itu. Nah, salah satu tulisan di dalam itu, atau ada dua tulisan yang saya baca, memang agama-agama ini sejatinya adalah memanusiakan manusia, dan juga agama itu bisa memberikan kebahagiaan kepada manusia. Nah, Denny J.A. itu menolak bahwa ada tesis yang mengatakan bahwa agama-agama akan habis, ya, karena tidak mampu untuk menyumbang hal-hal baik, kebaikan bagi kehidupan umat manusia. Tapi dia tetap berharap bahwa agama ini masih bisa, yang seperti tadi dikatakan, ini soal fungsi. Kalau kekristenan kita baca sebagai salah satu organ, maka yang penting adalah fungsinya. Organ dalam kehidupan bernegara, ya, civil society, subdomain dari civil society. Maka gereja mesti memainkan perannya. Yang kita bicarakan tadi sudah banyak, peran edukatif, penggembalaan, pendampingan, dan juga barangkali ya kritik. Kritik itu masuk dalam ranah misalnya bagaimana kita melakukan evaluasi pada kebijakan-kebijakan publik yang tidak berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan lain sebagainya. Nah, yang berikut saya kira pada aspek ritual, tentu agama-agama justru letaknya ada di situ juga. Tetapi dia tidak hanya itu satu-satunya. Pak Angelo pernah bilang gini kan di tulisannya di Facebook itu. Seringkali orang Kristen atau gereja melihat perjamuan kudus itu seolah-olah hanya bicara tentang aspek ritual yang vertikal itu. Padahal sebenarnya dia punya implikasi sosial, harus memberi makan. Berbagi. Perjamuan itu adalah harus memberi makan. Artinya ada kepedulian kepada orang lain, harus care terhadap orang lain. Nah, ini yang kemudian saya kira dalam konteks kebijakan publik, maka gereja-gereja perlu mengembangkan apa yang disebut dengan teologi publik. Di sekolah-sekolah teologi, di AKN Toraja, mesti sudah ada pengembangan pemikiran teologi publik. Karena gereja berhadapan dengan dunia di luar yang mengalami perubahan-perubahan. Dan isu-isu publik, ketidakadilan, kerusakan alam, dan lain sebagainya, saya kira itu menjadi concern di mana baik gereja maupun sekolah-sekolah teologi untuk mengembangkan apa yang disebut dengan teologi publik sebagai bentuk pertanggungjawaban imannya terhadap konteks yang dihidupinya. Nah, itu yang saya kira dari perspektif saya, mungkin teman-teman juga bisa. Oke, terima kasih Pak Salmon. Saya ke dokter kita yang baru, ya. Apa yang Bapak ingin sampaikan? Bapak yang sebenarnya sederhana saja bahwa tugas gereja atau fungsi gereja itu jadi garam dan terang. Jadi dia harus masuk kepada semua bagian untuk menjadi garam dan terang. Jangan dia masuk untuk digarami begitu. Karena persoalannya seperti itu. Gereja banyak. Saya ingat satu tokoh, William Wilberforce. Itu tokoh abad 17. Dia memperjuangkan di Inggris itu tentang perbudakan. Dan dia bertarung di luar dulu. Pertama dia bertarung di luar, ya. Dia bertarung di luar, tidak masuk dalam kebijakan yang tadi itu. Tapi kemudian dia merasa pertarungan atau duelnya itu membuat dia tidak mampu bikin apa-apa. Sampai pada akhirnya dia mengambil satu keputusan untuk terlibat dalam kebijakan itu, mulai dari penyusunan, mulai dari pemilihan dan lain sebagainya, sampai yang Bapak sebut tadi dengan evaluasi. Jadi saya mau bilang bahwa gereja tugasnya itu ya sederhana, jadi garam dan terang. Jadi dia harus menerangi, dia harus memberikan insight, pengetahuan atau juga edukasi dan lain sebagainya kepada seluruh warga gereja untuk juga supaya mereka jangan bermain lumpur lagi dengan di dalam itu. Itu saya pikir itu. Tadi teringat tentang William Force tadi itu ya. Iya, ketika dia ngomong di luar itu dijuluki seperti udang kecil. Tetapi begitu dia masuk di dalam sistem, dikatakan bahwa
udang kecil itu berubah menjadi paus, Ya, gitu ya, gitu. karena dia kritik-kritiknya dan kemudian konsistensinya memperjuangkan Ya. itu. Ya, kita ke Dr. C, ya mungkin Bapak bisa dari semua problematika yang ada tadi, mungkin ada saran-saran atau solusi yang Bapak bisa tawarkan. Public policy apapun, jadi kebijakan publik yang diambil oleh seidealnya pikiran di dalam itu, tapi tidak ditunur oleh, sekali lagi, moral clarity yang baik, tidak dijalankan dengan moral clarity yang memang berlaku. Ketika itu diterapkan, maka itu baik bagi semua orang. Maka seideal apapun public policy-nya, jika tidak dikerjakan oleh, katakanlah ada dibilang clean governance, good governance, dan seterusnya, saya pikir itu semacam kita hanya bicara, kita menampilkan bulu kita domba, tapi isinya serigala itu. itu intinya itu. Nah, karena saya sepakat dengan itu, terus yang saya ulang dalam konteks relasi agama dan negara, bahwa agama mensubsidi hal penting di situ adalah spirit etik. Dalam setiap, jadi spirit etik itu keseharian, termasuk dalam konteks yang kita sebut bernegara itu. Tugas sehari-hari kita. Makanya saya selalu mengomentari, kalau saya suka jadikan itu bahan khotbah. Karena di gereja itu begitu, orang bilang gitu. Jangan kita berbohong, kita di gereja ini. Jangan kita marah-marah, kita di gereja ini. Jangan Jadi hanya di gedung gereja itu nggak boleh marah-marah, nggak boleh berbohong, nggak boleh mencuri. Padahal kita jadi disuruh jadi tadi yang dibilang Pak James, jadi garam terang dunia. Jangan, makanya Eka Dharma Putra marah waktu itu. Dia bilang kita ini bukan garam terang dunia, kita gudang garam. Karena kita tumpuk garam kita di satu tempat. Jadi kebenaran terang kita, terang dan garam kita itu dilokalisasi, yang seharusnya diuniversalisasi. Kan itu ininya. Jadi menurut saya kontribusi terbesar kalau kita bicara gereja sebagai NGO, gereja sebagai bahagian dari civil society, yaitu dia membaca seluruh kebijakan publik pemerintah atau apapun itu dalam kaitan dengan kehidupan publik, dia harus cek itu, cek apapun itu, dia cek itu betul-betul. Kan kita tahu tanda-tanda kerajaan Allah itu di sana ada keadilan nggak? Di sana mendatangkan kesejahteraan sosial bagi semua nggak? Untuk memenuhi doa-doa kita. Kan doa-doa kita kan begitu terus kan, yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu. Saya jadi telo hari ini, malas jadi sosiolog. Kan dia bilang, jadilah kehendakmu di bumi Dan di surga. seperti di surga. Oh, ya. Di lengkap surga. ini seperti di surga. Iya. Ya, jadi jangan kita mengharapkan keadilan, kesejahteraan itu terjadi di sana, tidak di sini. Akhirnya kita terasing dari masyarakat. Kan itu kritik Marx kan. Iya. Kritik Marx bilang akhirnya karena kita tidak mampu memperjuangkan keadilan bagi diri kita, kesejahteraan bagi diri kita, karena kita kalah, kita lepas dari tanggung jawab kita, maka kita lari ke Tuhan. Makanya banyak orang yang cari surga, sudah nanti sabar saja, nanti di surga yang kekal itu. Kan begitu kan? Akhirnya kalau ada yang berbuat tidak adil kepadamu, akan selalu diberikan saran, sabar saja, nanti Tuhan yang balas. Di neraka. Di neraka. Kita lari dari tanggung jawab kita tadi, tanggung jawab menjadi garam dan terang. Kan itu cara-cara kita lari dari tanggung jawab. Itu yang membuat marah orang-orang seperti Nietzsche, orang-orang seperti Sartre, orang-orang seperti yang kemudian kita labelin dia ateis. Karena dia memilih untuk mengatakan bahwa kalau Tuhan itu hadir hanya untuk menjadi pelipur lara, ya sudah, tidak perlu itu. Tapi kalau dia membantu kita sebagaimana teks awal dari hukum 10 hukum itu, kita yakin bahwa Tuhan menolong kita dalam membebaskan diri dari seluruh bentuk perbudakan. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari perbudakan. Entah di Mesir kah, di Indonesia kah, di Toraja dengan feodalismenya kah, atau dengan apa segala macam, dari dominasi Kabiro kah, atau dari mana kah. Makanya itu yang menjadi kritik sebenarnya, salah satu kritik terhadap moderasi beragama. Ya. Seolah-olah kalau kita bicara moderasi beragama, dan itu ada betulnya, selalu di ruang publik
di mana kebijakan publik pasti ada di sana. Ya, Dan diharapkan bahwa agama-agama akan menyumbang apa yang baik dari tadi dirinya. bilang, bahwa itu menyumbang spirit etiknya ke sana. Padahal sebenarnya nggak bisa dipisahkan antara ruang privat dan ruang publik. Tidak mungkin saya menjadi orang yang fundamentalis, sektarian secara personal, lalu saya mau menjadi orang yang terbuka dan menerima orang lain secara inklusif di ruang publik. Itu sama dengan kebohongan. Ya. Ya toh? Jadi sebenarnya ruang publik adalah cerminan dari ruang privat. Iya, Supaya tadi tidak terjadi itu. Lan piki gereja teh. iya. Lampi ke gereja tuh. Iyo. Kita masih di gereja, jangan Manemang kaki mana masambayang. gereja. Jadi Iya. seolah-olah yang itu ya mungkin Ya. Prof Joas bilang begitu, makanya dia bilang begini. Ya udah, kalau orang datang gereja ditulis di pintu keluar, di depan pintu keluar, di ini pintu, kalau pintu masuk itu dibilang selamat kebaktian tuh. Ya. Toh? Ah. Pas mau Pulang. keluar di dalam gereja pintu keluarnya ditulis selamat beribadah. Itu poinnya kan, karena kita ini jadi hanya di situ. Nah, tadi saya mau kembali ke ritual. Tujuan ritual adalah pemurnian. Yes. Pemurnian secara ritual kebaktian, kita murnikan diri secara spiritual. Kemudian kita murnikan juga politik dalam ritual politik kita. Kita murnikan politik dari yang bukan the politic. Dari hasrat untuk menata dunia ini menjadi harmoni kan. Kan tujuannya politik kan menata. Iya, penata layanan. Diakonos. Iya, penata dia. Diakonin. Persis. Penata layanan. Untuk apa? Kesejahteraan. Dalam lingkup sosial kita murnikan kehidupan sosial kita dari egoisme, dari individualisme jahat. Iya. Kita murnikan, pemurnian. Jadi di ekonomi kita coba murnikan ekonomi kita dari kapitalisme jahat. Karena tidak semua kapitalisme kan jahat. Gitu. Jadi kita murnikan, pemurnian. Istilah hermeneutiknya apa itu? Apropriasi. Bapak tidak tahu, ini saya baca hermeneutik juga ini. Apa Paul Ricoeur? Kan kita murnikan seluruh diri kita dari objek kritik. Kalau memang gereja sampai hari ini betul-betul ya hanya sibuk dengan itu, ya murnikanlah dirimu untuk tidak begitu lagi kan. Ya, saya pikir Masuklah ruang ritual untuk pemurnian itu, toh? iya. Jadi ritual adalah tujuannya, substansinya adalah pemurnian diri kita dari praktik Tapi kan dosa, maupun itu dosa yang sifatnya teologis, dosa sosial, dosa strukturalis, dosa intelektual, dosa semuanya. Yang bagus, kita murnikan diri kita. Yang bagus dari nasihatnya Prof Joas itu sebenarnya sudah ada dalam rumusan berkatnya Gereja Toraja. Iya. Pergilah, Iya. ya toh? Hmm. Lakukanlah Iya, persis. dan terimalah berkat dari Tuhan. Sayangnya kalau bukan pendeta, Iya, nggak ada itu. iya. Lain. Ini menjadi soal juga itu. Iya. Kan sudah gini. Iya, lanjut lagi tuh. Saya pikir itu sangat menarik dan untuk membicarakan dunia politik ini dengan hanya waktu yang Bisa 1 singkat. menit ya, 1 menit. Oke, 1 menit ya. Saya tertarik dengan 2 hal tadi. Satu garam dunia dan juga teologi teologi publik ya. Yang pertama ya, sepakat bahwa memang fungsi kita secara politik kan bagaimana menjadi garam dan terang. Tapi persoalannya kan substansinya, apakah bisa menggarami ya. Artinya asinnya masih ada atau enggak, kemudian minyaknya ini ada atau tidak kan. Jangan sampai kemudian ya peristiwa tentang 5 gadis yang bijaksana dan yang belum bijaksana itu terjadi pada kita. Kita mau menerangi orang lain tapi kita nggak punya minyaknya. Jadi ngomong dengan penulis ya buku harus diisi. ngomong dengan penulis buku itu perempuan yang bijak dengan yang bodoh, dia tidak mau bilang yang belum bijak aja. Iya. Itu kan Yang menentukan itu, Pak. Nah, Iya. kemudian yang kedua terkait dengan teologi publik. Belakangan ini ada diskursus yang selalu memakai label teologi publik, tapi isinya adalah teologi sosial. Ya. Kalau bicara tentang teologi publik itu, dia harus sampai pada konteks keikutsertaan dalam rangka memformulasi kebijakan. Tapi kalau hanya memperbincangkan tentang semua itu bicara tentang itu teologi sosial. Ya. Teologi pengamat. Ya, teologi pengamat. Ya. Teologi publiknya Teologi publik itu adalah sistemik. Jadi dia terlibat dari hulu sampai hilir. Itu teologi secara penuh. Jadi bagian yang tidak terpisahkan dari Bapak semua hanya mau proses. menggeser peristiwa itu dengan rezim Jogja
Bapak geser rezim Jogja itu kemari itu. Rezim pada intinya sama aja. Tahu lah. Sama itu sama halnya dengan orang-orang teologi konstruktif mau geser teologi kontekstual. Saya baca isinya itu doang. Nah, jadi begini, itu akan berbeda ketika misalkan perbedaannya ketika kita merumuskan apakah perlu dibuat jembatan atau tidak. Itu kan teologi publik. Kalau bicara tentang penting kita bikin ini, itu semacam perbincangan-perbincangan di level sosial ya. Dan tentu ada segmen khasnya ya bicara tentang sosial. Kita tidak bisa ganggu gugat ya. Kita tidak bisa gantikan konsep teologi sosial itu dengan teologi publik. Tapi teologi publik punya tuntutan yang betul-betul terlibat dari A sampai Z itu tadi. Nah, ini semua saya mau ikat dari satu perspektif yang perlu gereja pahami, bahwa dalam perspektif Roma 8 ayat 28 itu kan bicara tentang, jadi kita tahu sekarang bahwa Roh Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi Allah itu harus jangan dibelakangi. Justru dia menjadi bagian yang tidak terpisah dari kita, supaya kita ini wise dalam segala hal, termasuk dalam ketika bicara tentang merumuskan panggilan bergereja. Saya kira begitu. Iya, oke. Harus bertobat. Iya. Oke, luar biasa perbincangan hari ini, cukup bernas dan Karena enak kita kritik diri sendiri. iya, satu hal yang saya bisa ambil, mungkin ini bukan kesimpulan. Kita berbicara soal gereja, politik dan ruang publik. Dan kami tidak atau mendengar kebijakan kalau Bapak publik lihat dari neuroscience. dan kebijakan publik itu harus menyadari bahwa kita ini memiliki dua kewarganegaraan. Ya, kita warga gereja sekaligus sebagai warga negara, dan ketika kita berbicara soal negara, ya kita harus berbicara soal hal-hal yang kepentingan kita bersama, bukan hanya kepentingan gereja tapi kepentingan semua umat manusia. Nah, saya pikir itu. Terima kasih Pak Bart, kemudian Pak Salmon, dan dokter baru kita, dan Dokter C. Ya, kurang lebihnya saya mohon dimaafkan aja lah. Ya. Karena ya tahulah kita manusia serba terbatas. Ya. Disclaimer. Ya, dan perlu kita tahu beliau ini adalah banyak sekali judul bukunya, kalau Bapak mau tahu ya, kalau pemirsa mau cari. Itu lagi ngejek saya aja. Ada bukunya Meniup Seruling Surgawi, ada Katak Jadi Astronot, wah gitu. Kemudian Kebesaran Telapak Kaki Anda, banyak sekali buku-bukunya. Khotbah Aneh yang paling laris ya. Dan beliau juga ini punya buku ya. Kemarin judulnya apa Pak itu? Pengantar praktis kritik teks. Oh, pengantar Perjanjian Baru. praktis kritik teks Perjanjian Baru. Bapak bisa ya. Belum saya yang tulis pengantar. Iya ya. Pak Salman punya buku? Editor. Oh, beliau editor. Bapak banyak buku di kepala. Banyak buku di kepala. Tapi tidak pernah ditulis. Iya, ya. Itu sama pentingnya aja dengan itu. Punya pikiran. Iya, itu. Yang penting Bapak punya pikiran. Saya pikir itu sampai ketemu lagi dengan topik-topik yang lain di channel kebanggaan kita, podcast Toraja. Ya, Tuak Toraja. Ya. Sampai jumpa. Shalom. Tuhan Iya. berkati. Oke. Oke. Ada ya, lupa itu dari Paulus.